Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Elok Arumsari di Oh My Elok Channel. Hai geng, kalian pernah gak sih bikin bolu kukus bukan yang ngakak tapi malah cemberut? Terus ada juga gak sih yang waktu ngukusi bolu, ketika kukusannya dibuka, yang pertamanya udah mekar tuh, terus tiba-tiba mengkeret gitu aja dan jadinya bantat. Nah, kalian mau tahu nggak cara bikin bolu kukus yang bener dan faktor apa penyebab si bolu itu jadi bantat? Cek videonya ya. Bahan yang diperlukan ada 3 butir telur ayam suhu ruang, jadi jangan ambil yang dari dalam kulkas ya. Lalu 200 gram gula pasir, kalau di resep sebenarnya 250 gram, tapi kalau buat aku terlalu manis jadi aku kurangin. 1 sendok teh SP, SP-nya juga suhu ruang, jangan ambil yang dari dalam kulkas. Lanjut ada 250 gram tepung terigu, aku pakai terigu curah. Lalu ada pewarna makanan, kalau di sini aku pakai pasta pandan dan juga pasta coklat. Lalu ada satu bahan lagi yang ketinggalan, yaitu ada 160 ml air soda. Maaf ya, nggak kerekam. Oke, sekarang kita lanjut ke cara membuatnya. Cara membuatnya itu gampang banget, tinggal masukin semua bahannya kecuali pewarna atau pastanya. Pokoknya tekniknya itu all in one ya. Masukin 3 butir telur, suhu ruang. Ingat, yang bikin gagal itu, yang bikin bolu kukusmu itu bantat, itu gara-gara telur yang kamu ambil dari dalam kulkas. Jadi telur itu harus benar-benar suhu ruang. Begitu juga dengan SP. Nah, SP-nya itu juga harus suhu ruang. 1 sendok teh SP, 200 gram gula pasir, kalau di resep 250. Kalau aku kurangin karena terlalu manis. Lalu tepung terigunya aku pakai terigu curah sebanyak 250 gram. Dan tambahkan juga, jangan sampai lupa, 160 ml air soda. Mau yang tawar, mau yang rasa-rasa, silahkan aja. Nah, setelah itu lanjut kita mixer. Kalau bolu pada umumnya biasanya mixernya itu sampai adonannya kental berjejak itu kan sekitaran 7 menitan. Nah, kalau di sini aku mixer selama 15 menit. Jadi sampai adonannya itu benar-benar pucat, kental banget. Pokoknya benar-benar kental. Nah, ini adalah tekstur setelah 7 menit di mixer. Dia udah mulai kental, tapi bakalan aku lanjut mixer 7 menitan lagi. Nah, ini adalah udah 15 menit aku mixer. Jadi dia teksturnya itu benar-benar udah kental banget, udah pucat banget. Oke, aku berhentiin mixernya. Ambil sedikit adonan, kalau kalian mau diwarna-warni sesuai keinginan kalian silakan. Di sini aku pakai warna hijau dan coklat. Bukan warna ya, aku pakai pasta, jadi udah ada rasanya. Tambahkan pasta atau pewarna makanan secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Jika sudah, tinggal siapkan cetakannya. Di sini aku pakai cetakan yang sedang, tapi dia modelnya itu agak tinggian, nggak yang ceper. Jangan lupa dilapisi dengan kertas bolunya. Tuang adonan ke cetakan secara bergantian, jangan sampai kepenuhan, jadi sisakan sedikit space di bagian atasnya. Karena nanti waktu dikukus, adonannya itu kan bakalan ngembang. Jadi kalau terlalu penuh adonannya itu masukin di cetakan, nanti adonannya bakalan tumpah ke bawah karena dia mekar. Jadi saking mekarnya, saking kepenuhan tempatnya, jadi nanti bolunya bakalan jatuh-jatuh ke kukusan. Sayang kan? Nah, untuk cetakan seperti punyaku ini, biasanya satu resep aku jadi sekitar 18-20 buah bolu kukus. Oke, adonan bolunya udah siap dikukus. Jangan lupa si kukusan udah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita kukus selama 5-6 menit aja. Jangan terlalu lama, takutnya malah mengkeret. Tata adonan dalam kukusan dan beri jarak antara satu dan yang lainnya supaya ketika si bolu kukus itu mekar nggak saling bersinggungan. Lapisi juga tutup kukusan dengan kain bersih supaya uap airnya nggak menetes ke adonan bolu yang menyebabkan bolu rawan bantat. Jadi ini dia geng, setelah 5-6 menit dikukus. Nah, bolunya ngakak kan dan nggak mengkeret ketika kukusannya dibuka. Dan kalian bisa lihat juga itu ada adonan bolu yang jatuh-jatuh, itu gara-gara terlalu penuh. Mungkin aku ngasihnya itu terlalu penuh jadi sampai tumpah-tumpah seperti itu.
Oke, ini dia bolu kukusnya udah matang, semuanya ngakak, bahagia, nggak ada yang cemberut satupun. Kalau kita cek, untuk bolu kukus yang gagal, biasanya itu bagian bawahnya itu kempes, peot, mengkeret kayak gitu. Nah, kalau ini di bagian bawahnya benar-benar rata dan itu mempertandakan kalau si bolunya itu sukses, nggak bantat sama sekali. Kita cek dalamnya yuk. Tuh lihat, walaupun dikukus sekitar 5-6 menit, tapi dalamnya nggak mentah kan, bener-bener udah matang maksimal dan nggak bantat. Gimana geng, minat untuk nyobain di rumah? Aku sudahi sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di resep Oma Elok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.